Tiba-tiba entah kenapa bulu kuduku mendadak berdiri semua. Saat aku tengok ke arah belakang, sosok wanita itu sudah berdiri tepat di belakangku. Tanpa banyak berbicara apa-apa, aku langsung berlari ke lantai atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danger Zone. Jadi di segmen Kismis Kisah Misteri kali ini saya akan menceritakan tentang mata batin. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalian dukung channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua. Agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih menarik lagi. Oke, tanpa banyak basa-basi kita gas ke ceritanya. Kismis Kisah Misteri dimulai. Namaku Ricky. Sejak aku lahir, aku diberi anugerah untuk bisa merasakan dan melihat hal gaib. Sampai akhirnya aku pun memperdalamnya. Awalnya memang menarik, namun lama-kelamaan menjadi sangat menggangguku. Sampai akhirnya aku lebih memilih untuk menutupnya dan menjadi orang normal seperti yang lainnya. Aku tergabung dalam sebuah anggota klub motor dan bisa dibilang aku orang yang cukup berpengaruh di sana. Suatu hari itu aku harus menghadiri rapat anggota di Tangerang. Perjalanan saat itu lumayan lancar, sampai akhirnya aku tiba di kantor pengurus dan mulai rapat. Sekitar jam 11 malam, rapat pun selesai dan malam itu aku menginap di rumah temanku. Rumah temanku berbentuk ruko dengan 2 lantai. Aku memarkirkan motorku di lantai bawah. Di lantai itu hanya ada beberapa kursi dan meja jualan yang masih kosong. Tiba-tiba pacarku menelpon. Sambil membereskan barang-barang bawaanku, aku mengangkat telepon. Kami berbincang cukup lama. Setelah selesai menerima telepon dari pacarku, aku beranjak ke atas. Aku dan temanku mengobrol lagi sampai mata mengantuk. Sebelum tidur aku memutuskan untuk mandi dulu. Namun perlengkapan mandiku tertinggal di lantai bawah. Aku pun turun untuk mengambilnya. Ketika sampai di bawah aku melihat ada seseorang yang sedang duduk di kursi ruangan itu. Seorang wanita dengan memakai kaos putih yang lusuh, rambutnya sebahu dan poni rambut depannya menutupi wajahnya. Yang aku rasakan saat itu wanita itu bukan manusia, tapi mata batinku kan sudah aku tutup. Aku bergegas mengambil barang-barangku tanpa memperhatikan wanita itu. Aku langsung beranjak kembali ke lantai atas. Namun tiba-tiba suara HP-ku berbunyi. Aku merogoh saku untuk memeriksanya. Namun HP-ku tidak ada di saku. Aku melihat lagi ke lantai bawah, ternyata HP-ku tertinggal di meja. Akhirnya aku pun kembali ke lantai bawah. Untungnya sosok wanita itu sudah tidak ada. Aku mengambil HP-ku dan segera bergegas ke lantai atas. Tiba-tiba entah kenapa bulu kuduku mendadak berdiri semua. Saat aku tengok ke arah belakang, sosok wanita itu sudah berdiri tepat di belakangku. Tanpa banyak berbicara apa-apa, aku langsung berlari ke lantai atas. Tiba-tiba entah kenapa bulu kuduku mendadak berdiri semua. Saat aku tengok ke arah belakang, sosok wanita itu sudah berdiri tepat di belakangku. Tanpa banyak berbicara apa-apa, aku langsung berlari ke lantai atas. Karena penasaran, aku pun bertanya kepada temanku apakah dia sering melihat hal-hal aneh di ruko ini. Katanya memang dia sering melihat penampakan seorang wanita, namun setelah dibersihkan sosok wanita itu sudah tidak lagi muncul. Kalau memang sudah diusir, kenapa wanita itu masih bisa kulihat? Aku coba berkonsentrasi untuk menutup mata batinku lagi. Esoknya setelah kegiatanku selesai jam 7 malam, akhirnya aku pulang dengan motorku menuju Bandung melalui jalan tikus yang nantinya tembus ke daerah Purwakarta. Di tengah perjalanan tiba-tiba saja hujan turun sangat deras. Saat itu aku tidak sempat untuk menghindar, karena hujan turun secara tiba-tiba dan hasilnya pakaianku basah. Hampir beberapa kilometer aku melaju dengan basah kuyup, sampai akhirnya aku menemukan satu jalan yang lurus. Hujan pun mulai reda, badanku mulai bergetar karena kedinginan. Di kiri dan kanan sepanjang jalan ini sama sekali tidak ada rumah warga ataupun warung. Terpaksa aku masih harus melanjutkan perjalananku lagi. Saat itu tiba-tiba ada sebuah motor yang melaju dengan kencang. Aku pun terpancing dan berusaha mengejarnya. Motor itu terus melaju dan berada jauh di depanku, sangat cepat sekali. Sampai akhirnya berbelok ke arah kanan dan menghilang dari pandanganku.
Aku berniat mengikutinya dan membelokkan motorku ke arah kanan, namun di sana sama sekali tidak ada belokan dan hanya ada sebuah parit yang gelap. Mata batinku bocor lagi, pikirku. Aku melajukan motorku lagi sambil berkonsentrasi menutup mata batinku. Seketika saja tiba-tiba di jalan itu nampak sangat ramai sekali. Mobil, truk besar dan motor tiba-tiba saja lewat di depanku. Kemudian aku melihat sebuah truk besar yang menabrak dan melidas motor dan mobil. Semua kecelakaan mengerikan yang terjadi di jalan itu bisa aku lihat dengan jelas. Aku menambah laju kecepatan motorku sampai suasana itu pun menghilang. Kakiku mulai membeku dan badanku mulai bergetar. Aku berpikir untuk berhenti di tempat yang ada api unggun untuk menghangatkan badanku, sekalian juga menenangkan pikiranku. Tak lama kemudian di satu ruas jalan yang banyak truk terparkir, aku menemukan warung-warung yang beberapa di antaranya ada api unggunnya. Sangat aneh kurasakan waktu itu. Akhirnya aku berhenti di salah satu warung yang api unggunnya cukup besar. Aku memarkirkan motor dan mulai duduk di dekat api unggun itu. Tiba-tiba seorang wanita datang menyambutku. Aku pun memesan kopi hitam kepadanya. Kakiku mulai terasa hangat. Tak lama kemudian kopi hitamku datang, kemudian aku mengambil dan menaruhnya. Wanita itu pun duduk tak jauh di sebelahku. Dia terus memperhatikanku, sehingga aku menjadi sedikit heran. Wanita itu terlihat masih muda. Dia memakai kaos putih kusam dan di kaosnya ada tulisan-tulisan yang tidak jelas. Dia mengenakan celana rok coklat yang panjangnya sampai mata kaki, semuanya nampak biasa saja. Dia duduk sambil tersenyum memperhatikanku, lalu aku pun bertanya kepadanya kenapa memperhatikanku terus, kemudian wanita itu pun menjawab. Apa saya boleh minta kopi hitamnya? Kenapa dia minta kopi hitam kepadaku, kan dia pemilik warung, ujarku dalam hati. Namun sepertinya dia seperti tahu apa yang ada di dalam pikiranku. Saya mau minta kopi hitam punya kamu, katanya lagi. Dari sana aku sudah mulai merasa ada hal yang tidak beres, aku segera memakai sepatuku. Mau kemana? Kenapa terburu-buru, katanya. Ini jelas sekali kayaknya dia bukan manusia. Apa mungkin mata batinku bocor lagi, pikirku. Ketika aku melihat wajahnya lagi, matanya berubah menjadi warna putih semua, dia pun menyeringai, semua giginya bertaring. Kemudian wanita itu menertawaiku. Segera aku langsung menaiki motorku dan pergi dari tempat itu. Di sepanjang jalan terdengar suara-suara bisikan gaib yang terus memanggilku. Aku lupa menutup mata batinku lagi. Di sepanjang jalan tersebut terlihat semua sosok yang menyeramkan. Aku coba untuk tidak memperdulikannya dan terus menancap gas motorku, sampai akhirnya aku sampai di jalan yang cukup ramai. Aku berhenti di sebuah minimarket, lalu membeli minuman dan mencuci mukaku, sambil aku menutup lagi mata batinku. Setelah itu aku pun pulang. Selama perjalanan pulang, jalanan lancar hingga aku pun sampai di rumah. Setelah kejadian itu aku semakin berhati-hati jika pergi keluar kota dengan motor, apalagi jika melewati hutan. Sepertinya sosok wanita yang aku temui di jalan tadi adalah wanita yang sama yang aku temui di rumah temanku kemarin. Oke, mungkin segitu saja cerita yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat menghibur kalian semua. Dan jangan lupa ikuti kami terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.